Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga masih tetap semangat dalam mengikuti materi kita hari ini. Materi hari ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang aliran ilmu kalam dan hubungannya dengan tahkim. Terus menghasilkan aliran dari tahkim itu menghasilkan aliran Syiah dan Khawarij. Syiah itu dari golongan yang setia kepada Sayyidina Ali, sedangkan Khawarij yang awalnya berada di golongan Ali setelah peristiwa tahkim itu keluar dari barisan Ali namanya Khawarij. Nah, kemudian muncul namanya aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini sebuah aliran yang tidak mendukung salah satu pihak pada saat peristiwa tahkim, tidak mendukung Syiah, tidak mendukung Khawarij dan juga tidak mendukung Muawiyah, ya. Jadi berdiri sendiri. Lalu setelah itu muncullah Jabariyah. Nah, Jabariyah ini suatu paham yang pasrah, ya, pasrah bahwasanya segala perbuatan dan tingkah laku manusia yang lakukan itu semuanya atas kehendak Allah, dari Allah SWT. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncul lagi Qadariyah. Qadariyah ini suatu paham yang muncul karena dari politik Muawiyah, karena nggak suka atau tidak sejalan dengan politik yang dilakukan oleh Muawiyah, di mana Muawiyah pada saat itu ya menjelek-jelekkan atau memburuk-burukkan keluarga Ali. Itu maka muncullah Qadariyah. Paham ini juga mengatakan bahwasanya manusia ini Qadariyah ini bertentangan dengan Jabariyah. Qadariyah ini mengatakan bahwasanya manusialah yang bisa bebas melakukan sesuatu, ya. Free action, ya. Manusia bebas diberi melakukan sesuatu, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Meskipun bahwasanya kekuatan itu berasal dari Allah SWT, tapi manusia yang bisa menentukan. Itu Qadariyah. Lalu nanti munculnya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini suatu paham yang bertentangan dengan paham Khawarij. Karena paham Khawarij mengatakan bahwasanya orang mukmin yang berbuat dosa itu, ya, atau mungkin yang tidak sejalan dengan paham aliran Khawarij itu dikatakan sesat. Nah, kalau Mu'tazilah ini berbeda. Ya, jadi orang mukmin yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan, orang muslim yang melakukan dosa besar itu tidak dikatakan mukmin dan juga tidak dikatakan kafir. Mereka berada di antara keduanya. Itu paham Mu'tazilah. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana paham Asy'ariyah. Nah, salah Asy'ariyah dan paham apa lagi di sini, ada satu lagi, Maturidiyah. Jadi hari ini kita harus selesaikan dua paham ini, ya. Oke, kita awali dengan paham Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah ini suatu paham yang dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Abi bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basra atau Irak pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Berarti kalau di kurang lebih berapa tahun nih? Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Nah, dari awalnya belajar dari ayah tirinya. Dengan demikian, Al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Aliran ini diyakini sampai berusia 40 tahun. Wah, luar biasa ya aliran Mu'tazilah ini, ya. Jadi Al-Asy'ari ini belajar aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalami, sehingga suatu ketika terjadilah debat yang serius antara Al-Asy'ari dan Al-Jubai, ayah tirinya tadi, ya. Di sini ada beberapa dialog kecil, ya. Di sini Al-Asy'ari bertanya kepada Al-Jubai. Pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan ketiga orang berikut, mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat nanti. Ini pertanyaan dari Al-Asy'ari. Lalu dari Al-Jubai yang berpaham Mu'tazilah mengatakan, ya, mukmin mendapat tempat yang baik di surga, yang kafir masuk neraka, yang kecil terbebas dari bahaya neraka. Lalu Asy'ari bertanya, kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, mungkinkah itu? Al-Jubai berkata, tidak, yang mungkin mendapat tempat yang baik itu karena kepatuhan kepada Tuhan, sedangkan anak kecil belum melaksanakan kepatuhan itu. Lalu Asy'ari berkata, kalau anak kecil itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukanlah salahku, jika sekiranya engkau beri kesempatan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan orang mukmin itu.
Nah, bagaimana? Lalu Al-Juma'i berkata, Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup maka akan berbuat dosa, dan oleh karena itu aku akan kena hukum. Maka untuk kebaikanmu dan kepentinganmu aku mencabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab al-baligh. Al-Asy'ari berkata, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau ketahui bahwa masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depannya anak kecil, apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku? Nah, di sini ya. Di sini ada dialog antara Asy'ari, paham Asy'ari dengan Al-Juma'i yang berpaham Mu'tazilah tentang anak kecil. Nah ya, tadi di sini bertanya tentang mukmin, kafir, dan anak kecil. Jadi katanya bagaimana kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil di hari kiamat nanti. Nah, jadi di paham Mu'tazilah berkata, menurut paham Mu'tazilah bahwasanya kalau orang mukmin itu di surga, orang kafir di neraka, sedangkan anak kecil bebas dari bahaya neraka. Nah, jadi kalau anak kecil apa bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi di surga, kata Imam Al-Asy'ari. Lalu Al-Juba'i berkata, yang berpaham Mu'tazilah berkata bahwasanya ya tidak mungkin anak kecil mendapat tempat tinggi di surga karena dia tidak melakukan sesuatu kepatuhan, dia tidak melaksanakan sholat dan segala macam. Lalu kata Al-Asy'ari, kalau sekiranya anak kecil itu berkata kepada Tuhannya, bukannya ini kan bukan salah saya, kata anak kecil itu, ya dak, karena sekiranya Allah memberikan kesempatan aku terus hidup, terus aku melakukan amal-amal soleh, maka aku harusnya bisa kan seperti orang mukmin yang mendapatkan tempat di surga. Nah, jadi kata Al-Juba'i yang berpaham Mu'tazilah berkata bahwasanya Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup maka engkau akan berbuat dosa. Jadi paham Mu'tazilah bahwasanya anak kecil itu kalau misalnya diberi hidup maka dia akan berbuat dosa, dan makanya kata Allah, aku cabut nyawamu sebelum engkau sampai baligh. Itu menurut paham Mu'tazilah. Lalu Asy'ari berkata, sekiranya orang kafir mengatakan, engkau ketahui masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depannya anak kecil, apa sebabnya aku tidak menjaga kepentinganku? Artinya di sini kenapa kok terhadap orang kafir Allah tidak memperlakukan sama seperti anak kecil tadi? Kalau misalnya Allah tahu orang bahwasanya saya bakalan kafir, kenapa dari saat saya masih belum kecil tidak cabut nyawaku? Nah, itu sekiranya seperti itu. Telah terjadi perdebatan antara Asy'ari yang berpaham Asy'ariyah dengan Al-Juma'i ayat tirinya yang berpaham Mu'tazilah. Nah, pada saat pertanyaan terakhir itu yang intinya itu bahasanya orang kafir itu kenapa tidak dicabut nyawanya sewaktu kecil. Nah, itu akhirnya apa? Al-Juba'i ini yang berpaham Mu'tazilah terdiam, tidak dapat menjawab pertanyaan Al-Asy'ari, sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan ajaran Mu'tazilah, ya. Nah, maka dari itu Al-Asy'ari bermunajat kepada Allah dan mohon petunjuk. Akhirnya beliau tidak keluar dari rumah selama 15 hari, berarti dia memohon petunjuk kepada Allah, ya. Dengan keteguhan hati akhirnya keluarlah dari paham Mu'tazilah. Di samping alasan tersebut, Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah karena sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi Mu'tazilah ini banyak menggunakan akal daripada Quran dan hadis, ya. Untuk itu Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli Al-Quran dan hadis dan membatasi penggunaan logika filsafat. Jadi Al-Asy'ari ini lebih mengutamakan dalil nakli Al-Quran daripada dalil akal atau logika atau filsafat, ya. Jadi dengan cara pemikiran Abu Hasan Asy'ari ini, maka Asy'ari memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan, berdebat dan bertanding dengan kaum Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu terjadinya perdebatan antara Hasan Asy'ari, ya, berjuang Hasan Asy'ari terhadap paham Mu'tazilah. Aliran teologinya disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah jadi Asy'ari ini sebagai cikal bakal Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Karena lebih menggunakan Ahlussunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar, wal Jamaah, ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kesulitan mengikuti pemikiran kalam aliran Mu'tazilah yang menggunakan cara pemikiran filsafat yang rumit. Jadi Mu'tazilah ini sering menggunakan akal pikiran atau filsafat yang rumit. Nah, makalah salah satu timbulnya aliran teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Al-Asy'ariyah sebagai cikal bakal munculnya Ahlussunnah wal Jamaah. Terus bagaimana pokok-pokok ajaran Asy'ariyah? Pertama, tentang sifat Tuhan. Jadi pandangan Asy'ariyah tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, qidam, baqa dan wahdaniyah dan sifat-sifat lainnya.
Sedangkan golongan Mujassimah mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat makhluknya. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat makhluk, sifat-sifat makhluk. Nah, jadi jika Allah mendengar tapi tidak seperti manusia mendengar, Allah melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia dan seterusnya. Jadi sifat Tuhan menurut Al-Asy'ariyah itu berada di antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Kalau Mu'tazilah itu tidak mengakui adanya sifat Tuhan, tidak mengakui. Kalau Mujassimah itu menyamakan sifat Tuhan seperti bagaimana sifat makhluknya, seperti sifat manusia. Sedangkan Asy'ariyah mengakui adanya sifat Allah tapi tidak sama, tidak serupa dengan sifat makhluknya. Nah, bagaimana dengan kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia? Menurut pendapat Asy'ari dalam soal ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Tadi Bapak terangkan tadi ya, kalau Jabariyah itu pasrah dengan apa yang bahwasanya segala perbuatan yang dilakukan manusia itu berasal dari Tuhan. Jadi manusia tidak bisa menentukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau menurut Mu'tazilah, manusia itulah yang mengerjakan perbuatannya dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Berarti hampir sama pahamnya seperti Qadariyah ya. Nah, menurut aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu. Nah, jadi menurut Al-Syariah mengatakan bahwasanya manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tapi berkuasa karena memperoleh suatu kekuatan dari Allah SWT. Seperti itu ya. Terus mengenai keadilan Tuhan, menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat. Sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti Tuhan tidak punya kewajiban ya untuk menentukan tempat manusia, karena itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus melihat Tuhan di akhir kiamat. Kalau menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhir nanti, meskipun di surga. Paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga, oleh hamba-hambanya yang soleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Ini berdasarkan firman surat Al-Qiyamah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wujuh yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi di sini berdasarkan surah Al-Qiyamah ya. Di sini berdasarkan ayat tersebut, Abu Hasan Asy'ari berpendapat bahwa ketika orang mukmin dimasukkan ke surga, maka wajah mereka berseri-seri karena kegembiraannya. Dan kegembiraan yang paling tinggi adalah ketika mereka melihat Tuhan. Jadi menurut paham Al-Asy'ari atau Al-Sunnah wal Jamaah, bahwasanya orang soleh itu bisa melihat Allah ketika nanti di surga. Karena kegembiraannya luar biasa itu, kegembiraan yang tingkat tinggi itu mereka bisa melihat Tuhannya. Terus mengenai dosa besar, ya, menurut Asy'ari, dosa besar ini bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik, terserah kepada Tuhan. Apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga atau jatuh siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan ke surga. Semua itu terserah Tuhan menurut aliran Asy'ariyah. Nah, setelah Asy'ariyah ini maka muncul lagi nanti namanya aliran Maturidiyah. Boleh dilihat di LKS-nya ya. Jadi Maturidiyah ini dibagi beberapa macam. Pertama Maturidiyah Samarkand. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Kelahiran Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, Uzbekistan atau Soviet. Nah, di sini daerah Soviet ya. Di antara guru Al-Maturidiyah adalah Nasr bin Yahya Al-Balqi. Beliau hidup pada masa pemikiran dan perdebatan keilmuan Islam masih dinamis, walaupun aliran Mu'tazilah sudah mulai redup pamornya. Sehingga dalam beberapa hal pemikiran kalam Maturidiyah ada kemiripan dengan Mu'tazilah, namun sebagian besar mempunyai kesamaan dengan pemikiran kalam Asy'ari. Jadi Maturidiyah ini muncul ajarannya ini mirip seperti Mu'tazilah, juga mirip seperti, ada juga kesamaan seperti Asy'ariyah. Kita lihat ya nanti di mana kemiripannya ya. Bagaimana pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand? Tadi di Samarkand tadi karena berada di daerah Soviet ya, Uzbekistan Soviet, daerah Samarkand. Menurut sini kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidiyah, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun ia tidak sanggup dengan sendirinya mengetahui hukum-hukum taklifi, perintah-perintah Tuhan.
Pendapat terakhir ini berasal dari Abu Hanifah. Nah, salah satu ahli imam fikih ya, imam besar empat imam besar ilmu fikih ya, Abu Hanifah. Pendapat Al-Maturidiyah mirip dengan pendapat Mu'tazilah. Hanya berbedanya kalau Al-Mu'tazilah mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu diwajibkan oleh akal, artinya akal yang diwajibkan, tapi menurut Al-Maturidiyah meskipun kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal, tetapi kewajiban itu sendiri datang dari Tuhan. Itu tentang kewajiban mengetahui Tuhan. Berikutnya kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. Kebaikan dan keburukan dibagi menjadi 3. Pertama, yang diketahui oleh akal. Kedua, tidak diketahui oleh akal. Ketiga, tidak jelas keburukan dan kebaikannya menurut akal. Kebaikan dan keburukan nomor 3 ini hanya dapat diketahui dengan syara. Nah, itu menurut kebaikan dan keburukan akal. Terus menurut hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak dapat ditanyakan mengapa. Artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedangkan menurut Mu'tazilah sebaliknya, karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kelanjutannya ialah bahwa Tuhan harus wajib memperbanyak berbuat yang baik dan terbaik. Ini al-salah wal aslah. Menurut Al-Maturidi memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangannya. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidaklah karena paksaan, karena itu tidak dapat dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. Ya, di sini menurut perbuatan Tuhan itu bukannya wajib menurut paham Maturidi ya. Terus yang kedua, tadi Bapak katakan bahwasanya Maturidiyah ini bagi 2, ada Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah yang kedua adalah Maturidiyah Bukhara. Nah, di sini akan lihat dulu dari mana sih asal Maturidiyah Bukhara ini. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Bazdawi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusar Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Bazdawi. Kakek Al-Bazdawi yaitu Abdul Karim, hidupnya semasa dengan Al-Maturidi dan salah satu murid Al-Maturidi. Jadi murid Maturidi tadi yang disamarkan ya. Al-Bazdawi mengkaji pemikiran kalam Maturidiyah melalui orang tuanya. Setelah ia belajar dengan beberapa ulama, di samping itu ia juga mempelajari filsafat yang ditulis Al-Kindi dari pemikiran Mu'tazilah. Berarti masih ada pengaruh pemikiran Mu'tazilah ya. Selain itu ia juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari. Nah, jadi seperti yang Bapak katakan sebelumnya bahwasanya Maturidiyah ini mempunyai kesamaan dengan Mu'tazilah dan juga Al-Asy'ari. Kita lihat bagaimana pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. Pertama, akal dan wahyu. Menurut Al-Bazdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Adapun yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. Jadi menurut Al-Bazdawi ini bahwasanya akal tidak tahu mana sesuatu yang wajib mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk itu nggak tahu, tapi bisa mengetahui yang baik dan yang buruk. Berarti tidak tahu mengenai kewajiban itu nggak tahu ya. Jadi menurut Az-Zawi mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan yang buruk dapat diketahui dengan melalui akal. Sedangkan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan, serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk hanya dapat diketahui dengan melalui wahyu. Jadi seperti itu akal menurut Maturidiyah Bukhara. Sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Bazdawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Tuhan ini tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani harusnya diberi takwil. Oleh sebab itu menurut Al-Bazdawi, kata istiwa harusnya dipahami dengan menguasai sesuatu dan memaksanya. Demikian juga ayat-ayat menggambarkan Tuhan mempunyai mata, tangan bukanlah berarti Tuhan mempunyai anggota badan. Artinya gini, di dalam Al-Quran itu kan ada yang artinya itu bahwa Allah mempunyai tangan segala macam, itu bukan artinya bahwasanya Allah mempunyai tangan, tidak seperti itu ya. Jadi tidak bisa artikan bahwa Allah mempunyai jasmani, karena berbeda ya. Itu menurut paham sifat Tuhan, menurut paham Maturidiyah Bukhara ada ya. Bagaimana dengan kalam Allah SWT? Al-Bazdawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal dan tidak diciptakan. Kalamullah Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya, sedangkan yang tulisan dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, jumlah dan bagian bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Quran dalam bentuk kiasan atau majas. Di sini berkatakan bahwasanya
Al-Quran itu kekal dan tidak diciptakan. Sedangkan yang Al-Quran yang ada kita sekarang ini yang berupa lembaran-lembaran itu bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Quran secara kiasan atau majas. Terus perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan adalah menciptakan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Al-Bazdawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. Berarti ini seperti kalau berbeda seperti Jabariyah ya. Kalau Jabariyah itu bahwasanya Allah lah yang bahwa manusia itu tidak berdaya karena perbuatan manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini menurut Maturidiyah Bukhara mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan perbuatan manusia, tapi bukanlah perbuatan Tuhan itu ya, bukan perbuatan Allah yang dilakukan oleh manusia tadi. Artinya apa? Bahwasanya Al-Bazdawi juga mengatakan bahwa manusia itu bebas dalam kemauan dan perbuatannya. Namun demikian kebebasan manusia dalam paham ini kalaupun ada kecil sekali. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi hampir mirip seperti Qadariyah, tapi juga mirip juga seperti Jabariyah. Jadi banyak sekali sini adanya berbeda-beda ya. Mirip-mirip seperti Asy'ari juga di sini ada ya. Janji dan ancaman menurut Al-Bazdawi tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik, tetapi sebaliknya bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa, maka Tuhan akan memasukkannya bukan ke dalam neraka tapi ke dalam surga. Dan jika Ia berkehendak untuk memberi hukuman kepadanya, Tuhan akan memasukkan ke dalam neraka buat sementara atau buat selama-lamanya. Jadi meskipun dua tokoh aliran Maturidiyah dan juga Asy'ariyah berbeda dalam beberapa hal, tapi punya prinsip yang sama. Jika terdapat pertentangan antara akal dan usaha, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Itulah satu contoh sehingga mereka terpadu dengan satu aliran besar yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti antara Maturidiyah dan Asy'ariyah ini ada kesamaan di sini ya. Di sini mengatakan bahwasanya jika ada pertentangan akal dan usaha atau akal dan wahyu, maka akal harus tunduk kepada wahyu, seperti itu. Makanya persamaan Maturidiyah dan juga Asy'ariyah itu mempunyai prinsip yang sama, sehingga aliran Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadi suatu aliran besar. Kenapa? Karena adanya persamaan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Aliran Maturidiyah, Samarkand dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperolehnya kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal sebelum bertobat, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Di sini ya, di sini dikatakan Maturidiyah, Samarkand dan Bukhara mempunyai kesepakatan, artinya pelaku dosa besar dikatakan mukmin, berbeda dengan Mu'tazilah, berbeda dengan Murji'ah ya, berbeda juga dengan Khawarij ya, seperti itu ya. Oke, Anda semuanya mungkin hanya dapat Bapak sampaikan tentang paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lebih kurang Bapak minta maaf. Bapak akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.